Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, NIM 18041159, kelas 5H dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan dan tutorial tentang program counter dan robot halang rintang. Praktek ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah robot dan otomatisasi. Sebelumnya, ini saya akan menjelaskan dari program apa yang digunakan dan komponen-komponen apa yang digunakan. Yang pertama, untuk program counter dan robot halang rintang menggunakan Proteus dan Mikro. Alat dan bahan, di sini software menggunakan Proteus. Proteus adalah sebuah software untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan simulasi pada level skematik sebelum rangkaian skematik di-upgrade ke PCB, sehingga sebelum PCB-nya dicetak, kita akan tahu apakah PCB yang akan kita cetak sudah benar atau tidak. Proteus mengombinasikan program ISIS untuk membuat skematik desain rangkaian dengan program Ares untuk membuat layout PCB dari skematik yang kita buat. Software ini bagus digunakan untuk desain rangkaian microcontroller. Proteus juga bagus untuk belajar elektronika seperti dasar-dasar elektronika sampai pada aplikasi microcontroller. Kemudian di sini kita menggunakan LD Micro. LD Micro adalah compiler yang compatible untuk beberapa tipe microcontroller yang telah disebutkan seperti PIC dan lain-lain. Selain menghasilkan output file .hex atau heximal untuk ditanamkan pada microcontroller, software ini juga mampu menjalankan simulasi program yang telah dibuat. Bagus sekali untuk belajar pemrograman ladder diagram dan bisa mengujinya pada perangkat microcontroller yang harganya jauh lebih murah dibandingkan PLC, atau bisa juga untuk membuat PLC versi sendiri. Kemudian untuk hardware, di sini kita menggunakan microcontroller PIC 16F877A. Microcontroller PIC 16F877A merupakan salah satu microcontroller dari keluarga PC Micro yang populer digunakan sekarang ini, mulai dari pemula hingga para profesional. Hal tersebut karena PIC 16F877A sangat praktis dan menggunakan teknologi flash memori sehingga dapat diprogram hapus hingga beribu-ribu kali. Keunggulan microcontroller jenis C ini dibandingkan dengan microcontroller 8 bit lain di kelasnya, terutama terletak pada kecepatan dan kompresi kodenya. Selain itu, PIC 16F877A juga tergolong praktis dan ringkas karena memiliki kemasan 40 pin dengan 33 jalur input-output. Kemudian di sini kita memakai sensor infrared sebagai sensor halang rintang untuk mendeteksi benda di depannya. Sensor infrared atau sensor pendeteksi halangan menggunakan sensor sinar inframerah untuk mendeteksi benda atau permukaan di depannya. Modul ini memiliki keunggulan dari segi kemudahan digunakan dan dirakit karena harganya tergolong murah dan dapat dioperasikan dalam pegangan microcontroller seperti Arduino. PIC pada umumnya ini hanya membutuhkan daya 5 volt saja. Prinsip kerja dari sensor infrared ini adalah lampu LED
pemancar inframerah memancarkan inframerah. Jika inframerah menabrak sesuatu benda di depannya, maka akan terpantul ke sebagian. Pantulan sinar inframerah yang berbalik arah akan mengenai sensor inframerah berjenis fotodioda, yang mana akan fotodioda akan memberikan sinyal bahwa ada benda di depan sensor. Jadi ini untuk penerimanya, ini mancarnya. Jadi ini mancar, ini akan menerima dari sensornya. Di sini ada untuk VCC, ini ground, dan ini untuk outnya atau ke pin. Untuk selanjutnya, komponen yang kita gunakan ada motor DC. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah atau DC pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Kemudian di sini ada driver motor L298. L298 adalah jenis IC driver motor yang dapat mengendalikan arah putaran dan kecepatan motor DC ataupun motor stepper. Jadi dengan driver ini kita bisa mengatur putaran, kecepatan putaran, dan arah putaran dari motor DC ataupun motor stepper. Mampu mengeluarkan output tegangan untuk motor DC dan motor stepper sebesar 50 volt. IC L298 terdiri dari transistor logic atau TTL dengan gerbang NAND yang memudahkan dalam menentukan arah putaran. Suatu motor DC dan motor stepper dapat mengendalikan dua motor DC di sini dan di sini. Namun pada hanya dapat digunakan untuk satu motor stepper. Jadi untuk motor stepper hanya menggunakan satu saja untuk satu driver. Penggunaannya paling sering digunakan untuk robot lead follower, halang rintang, dan lain-lainnya yang memakai roda sebagai penggerak. Kemudian ada 7 segmen. Adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi segmennya. 7 segmen display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung atau counter digital, multimeter digital, juga panel display digital seperti pada microwave ataupun pengatur suhu digital. Jadi itu 7 segmen ini kita gunakan untuk menampilkan angka-angka yang kita gunakan untuk project ini, yaitu menampilkan angka counter dari 1 sampai 9. Kemudian ada button. Button ini kita gunakan pada program Proteus untuk menggantikan dari sensor infrared, karena untuk membuktikan atau mengetes di Proteus apakah bekerja atau tidak untuk halang rintangnya. Saklar ini berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus pada sebenarnya. Memiliki kontak NZ dan kontak NO atau normally closed dan normally open. Kemudian ada IC7447. IC7447 merupakan IC TTL decoder BCD 2 segmen. IC ini berfungsi untuk mengubah kode bilangan biner BCD atau binary code desimal menjadi data tampilan untuk penampil atau display pada 7 segmen yang bekerja pada tegangan 5 volt. IC7447 pasangan dengan 7 segmen common anode.
Ini dikarenakan output untuk IC7447 berlogika allow. Di IC ini digunakan berdampingan dengan 7 segmen untuk menampilkan angka-angka kode seperti ini. Terima kasih kurang dan lebihnya untuk penjelasan dari setiap komponen. Semoga dapat diterima dan kita lanjutkan untuk proses pembuatan desain pada Proteus dan coding untuk di LD Micro. Dan terakhir kita akan uji apakah coding yang kita buat bekerja sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu ketika counter berjalan, robot tidak maju, tapi ketika counter berhenti di angka 5, robot otomatis akan maju, dan ketika dihalangi robot akan mundur. Ketika hanya dilepas, robot akan maju lagi. Sekarang kita ke Proteus. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana membuat robot halang rintang dan ditambah dengan counter dengan sistem kerja. Jika counter menghitung sampai angka 5, maka robot akan berjalan maju, dan jika robot dihalangi, maka robot akan berjalan mundur. Untuk pertama, kita buat desainnya dulu di Proteus. Untuk komponen pertama yang kita butuhkan adalah microcontroller PIC16F877A. Taruh di sini. Kemudian kita butuh button untuk pengganti halangan. Kemudian kita butuh 7 segmen. Kemudian di sini kita butuh 747, ikan 7447. Kemudian di sini kita butuh motor driver motornya menggunakan L298. Kemudian di sini kita butuh untuk motor DC. Sebanyak 2 buah. Setelah komponen sudah lengkap, kita rangkai komponen. Untuk button kita masukkan ke 4.
dan kita kasih power. Untuk 7 segmen kita sambungkan ke 7447. Kemudian kita kasih power. Untuk port A, B, C, D kita akan sambungkan ke port 19, 20, 21, 22 pada PIC 16F 8 7A. Kita menggunakan default. Kita sambungkan dan kita beri nama inisial 19 20 21 2. Lakukan hal sama untuk microcontrollernya. Dan kita sambungkan dan kita beri nama sama seperti yang di tempat itu. Sini 19 20 21 22. Setelah selesai, kita hubungkan untuk motor drivernya. Untuk port 1 sambungkan sini dan port 3 kemudian port 3 dan port 4. Ini nanti bagian depan dari robot. Untuk in1, in2, in3, in4 kita hubungkan ke microcontroller port 15, 16, 17, 18 dengan menggunakan default. Kita beri nama 15 16 17 18. Lakukan hal sama untuk microcontrollernya. Kita hubungkan kita beri nama 15 sama dengan driver 15 17 18. Dan kita beri power dan juga ground.
Untuk rangkaian counter dan motor selesai. Setelah itu kita akan save dulu agar tidak hilang. Kita beri nama robot counter buat hilang rintang. Oke, setelah ini kita masuk untuk proses coding atau pemrogramannya dengan menggunakan aplikasi LD Micro. Ini dia aplikasinya, LD Micro. Kita buka. Kita sudah masuk ke tampilan LD Micro-nya. Sekarang kita mulai untuk proses pemrogramannya. Pertama, kita insert kontak dengan klik instruction kontak. Kita ini menggunakan standar relay. Kita beri nama 1 dan kita centang negasinya. Oke. Kemudian kita tambahkan tone on. Klik instruction insert tone atau delay turn on. Klik. Kita beri nama 1. Untuk delay kita 50. Tambahkan lagi turn off atau delay turn off. Klik. Kita beri nama 2. Delay 50. Oke. Setelah itu kita tambahkan coil traction. Klik kita gunakan internal relay yang menggunakan seperti saja. Setelah itu kita tambahkan CNC. Klik CTC interaction insert CTC. Klik. Kita beri angka 1, kemudian maksimal value nya 9. Oke. Yaitu kita buat rank baru dengan edit insert after rank. Oke. Kita masukkan coil insert coil. Kita bikin 4 buah coil dan menekan L atau lewat instruction. Sini saya menggunakan lewat L saja. Satu, 2, 3, 4. Kita beri nama untuk coilnya 1. 2, 3, 4. Oke, setelah itu kita tambahkan di sini. Kita menggunakan perintah keyboard dengan klik atau pencet sama dengan untuk melihat logikanya untuk membuat angka 1 dan 9 muncul di
segmen. Kita buka dulu kuliahnya. Ini dia. Maaf agak lama, kita tunggu sampai gambarnya muncul. Nah, jadi untuk buat kita ini berarti semua. Untuk angka 1 ya 1 yang hidup, untuk angka 2 ya 2 yang hidup, angka 3 ya 1 ya 2, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba untuk di programnya. Untuk nomor 1 berarti ya 1 buat ini C1 1. Kemudian untuk 2 ya 2 taruh di sini, kemudian sama dengan klik C1 2. Dan untuk angka 3 ya 1 dan ya 2 taruh di sini sama dengan klik C1 kemudian 3. Di sini juga sama dengan klik C1 3. Oke. Kemudian untuk angka 4 ada di Y3 di sini, kemudian dengan klik C1 kemudian 4. Oke. Lalu untuk angka 5 Y1 dan Y3 di sini dengan 1 dan di Y3 dengan klik C1 kemudian 5. Untuk angka 6 Y2 dan Y3 Y2 sama dengan klik 1 6 Y3 sama dengan klik C1. Kemudian untuk angka 7 ada di Y1 Y2 dan Y3 Y1 dengan klik C1 dan 7. Oke. Dan Y2 sama dengan klik C1 7. Oke. Kemudian Y3 sama dengan klik C1 kemudian 7. Oke. Untuk angka 8 ada di Y4 sama dengan diklik C1 8. Oke. Kemudian untuk
memunculkan angka 9, kita di Y1 dan 4. Y1 dan C1 dan E dan juga di Y4. Ini adalah untuk program counternya dulu, kita coba apakah kerja atau tidak. Kita setting dulu untuk microcontrollernya. Di sini kita menggunakan PIC 16F877. Oke, kemudian kita atur untuk port-portnya. Di sini kita menggunakan port 19 sampai 22. 19 21 22. Kemudian kita save. Di D kita beri nama robot. Kita save, kemudian kita compile. Kita juga beri nama robot. Compile sukses. Oke, kita coba untuk di Proteus, kita masukkan di robot X open. Oke, kemudian kita coba jalankan. Ya, berhasil. Motor jalan 0 sampai 10 sampai 0 lagi. Kemudian kita coba untuk menghentikan di angka 5. Di sini kita masukkan kontak, output, internal relay, kita namakan 2 dan negasinya kita centang. Oke, kemudian kita di sini buat rank baru, edit, insert rank after, kemudian kita masukkan coil. Klik,
Ini kita menggunakan internal relay, kita menggunakan angka 2. Oke, sama dengan ini. Kemudian untuk pandangan 5, kita berarti harus memberikan kontak pada angka 5, yaitu di Y1 dan Y3. Nah, di sini interaction insert kontak Y1, ini pada input pin 1. Oke, lagi kontak Y1 dan Y3. Output pin Y3. Oke. Setelah itu kita save lagi, kita compile. Oke. Kemudian kita coba apakah berdiri angka 5. Kita tunggu prosesnya. Ya, berhenti di angka 5. Sekarang kita stop. Kemudian kita buat program untuk robot terang ini. File di mikro, kita buat terang baru. Kemudian kita masukkan koil L, bahkan koil 4 dan di sini kita beri nama 1. Untuk agar bergerak maju, di sini roda in 1 dan in 4 yang mendapatkan arus. Ini in 1 yaitu out 1 ini dan in 4 ini mendapatkan arus agar robot lintang bergerak maju. Kita beri on 3 saja.
200. Kita gunakan NC, normally close. Kemudian di sini masukkan kontak. Kemudian karena yang hanya 1 dan 3, dari 1 dan 4, 4 dan 3 kita beri off. Oke, kemudian kita beri nama ini dulu, berarti kita beri nama 6 7 8. Kemudian sini insert kontak X1, kita tambahkan TO, di sini juga insert kontak, karena di sini akan ditambahkan TON, kita negasikan angka 1, negasi kita coleng. Oke, kemudian ditambahkan TON, kita beri nama 6. Oke, kita coba dulu apakah motor atau robotnya berjalan atau tidak. Kita save, kita compile. Kita lihat dulu untuk satunya out 4, satu dan 15. Set kita run lagi. Di sini ketika ini belum 5, ini sudah berjalan, kita buat supaya agar ketika ini 5, ini motor baru berjalan, counter menghitung 5, nanti ini baru berjalan. Kita stop dulu, balik ke desktop, kita berikan di sini dan di sini normally open dari counter 5, yaitu Y1 dan Y3. Kita lihat di sini interaction, insert kontak, klik output. Di sini kita Y1 dan Y3. Lagi interaction, ke di sini Y8 tambahkan
Jadi untuk penjelasannya, kenapa diberi normally open? Jadi motor hanya akan bergerak maju atau menyala ketika Y5 terpenuhi. Ketika Y5 angka 5 terpenuhi, ya Y1 dan Y3 menyala, maka ini akan berubah menjadi normally close dan mengantarkan arus. Ini juga untuk pembuktiannya kita coba dulu. Kita save file. Ini output. Nah, kita save lagi, compile. Oke, sukses. Nah, sekarang kita coba kita on kan. Kelima, set, ini baru berjalan maju. Kemudian ada halangan. Di sini kita menggunakan button, kita coba halangnya apakah mundur. Ya, berjalan mundur. Kita lepas halangannya. Berjalan maju. Ya. Mungkin seperti itu cara memprogram yang kita buat di Proteusnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.